ya. Ya, Pak. siap, Pak. Jadi di sini saya sama kelompok saya tuh bertujuan mau wawancarain Bapak. Iya. Ya sebelum itu izin memperkenalkan diri dulu ya Kak ya. Nama saya Naria. Iya. Nama Bapak siapa? Andri. Oke, jadi di sini ada beberapa pertanyaan. Bisa diceritain nggak Pak usaha yang lagi dijalankan sama namanya apa, gimana awal mulanya? Namanya Sumber Pangan. Dulu di tahun 96 berdiri di Jalan Gansus itu. Terus akhirnya sampai di tahun 2011 pindah ke Bu Indah sini. Usahanya usaha sembako, jual bahan-bahan pokok seperti itu. Kenapa bisa milih situs Sumber Pangan? Apa ada cerita unik di baliknya itu? Itu awal mulanya sih dari tenaga yang sebelumnya kita buka tapi belum ada nama untuk usahanya. Jadi kita mulai dari 5 orang tenaga dan checker 2 dan untuk admin 2. Jadi kita beroperasi selama 3 bulan dan belum ada nama. Tiba-tiba ada yang kayak sering nulis di depan toko itu Sumber Pangan. Akhirnya itu dijadikan ikon untuk usahanya itu di tahun 90-an itu. Toko ini tuh dikelola sendiri atau bareng tim? Kalau boleh cerita sedikit pembagian perannya bagaimana ya Pak? Dulu awal mulanya orang tua sih, karena saya masih sekolah, terus kemudian ada admin sekedar admin biasa ya, nggak ada ya, semuanya bagian penjualan, bagian admin accounting, seperti itu aja sih, dan checker dan tenaga sama sopir. Kenapa memilih model usaha sekarang? Karena ini dalam sudut pandang waktu awal buka ya, sudut pandang awal buka ya, karena dulu masih belum terlalu banyak untuk pendistribusian barang di Bali yang bisa ngambil langsung dari Jawa. Jadi kita ngambil barang dari Jawa dengan ekspedisi dengan mobil kita sendiri dan langsung dijual di sini. Karena kalau kita punya ekspedisi sendiri dan jual sendiri, kita akan mendapatkan margin yang lebih lumayan dibanding kita harus beli ke toko yang agen-agen di sini. Produk yang ditawarkan apa aja di toko ini? Kita dari sejarahnya, awalnya kita hanya di bahan-bahan pokok seperti gula, beras, tepung, dan kemudian setelah berdiri 4 tahun dari customer sendiri membuat permintaan kalau bisa semua lengkap. Jadi ada seperti barang-barang palen, seperti barang-barang Unilever, Indomie, dan itu seperti itu supaya mereka menjadi kita istilahnya one stop shopping pada satu tempat ya. Siapa aja target pasar atau segmen pelanggan utama Pak? Dari sejak berdiri kepada end user, ada dari pabrik, ada terus seperti penyalur seperti modelnya kayak supermarket, ada Tiara Delta model di sini juga. Untuk promosi biasanya tuh sering promosi pakai media sosial atau punya cara promosi yang lain Bapak? Media sosial belum, nggak terlalu ya, karena kita masih by phone aja. By phone, jadi
untuk repeat order gitu. Dan kita mungkin di HP kantor kita melalui kayak update story gitu, status gitu. Jadi untuk penginfoan ada harga sekian. Kalau ada strategi unik biar pelanggan bisa terus datang ke tokonya Bapak? Kalau pendistribusian sih, kalau untuk barang retail kita lagi ada untuk perubahan dari sifatnya. Kalau sekarang ini kan sifatnya jadi grosir, tapi di 20% dia untuk retail and user, karena kita ingin memberikan pelayanan yang lebih. Mungkin tahun depan kita akan lebih memperbesar kuota untuk retailnya. Jadi untuk orang datang ke sini kita membuatkan seperti retail tapi dengan harga grosir itu. Dan mungkin rencananya kalau sudah berdiri kita akan bisa buka sampai malam hari, jadi 2 shift gitu. Apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi selama ini? Tantangan terbesar ya kita banyak ya, karena kita namanya bisnis juga ada resikonya, karena ada pesaing dan fluktuasi harga, terus, dan kita juga sebagai distributor tidak bisa mengambil keuntungan yang besar, sedangkan harga itu karena inflasi akan terus naik. Dan persentasenya yang kita harapkan lebih besar, tapi dengan kenaikan harga ini sepertinya marginnya kita dinaikkan, tapi kita sebagai grosir besar kita agak sulit untuk menaikkan persentase marginnya. Dan ini pertanyaan terakhir ya Bapak ya, ada inovasi baru yang lagi pengen dicoba atau dikembangkan untuk toko ini Pak? Ya, inovasi yang disebut itu tadi yang saya ceritakan. Saya ingin itu tahun depan ingin memperbesar persentase untuk retailnya. Jadi kita bisa menambah kuota jam kerjanya, tapi tidak merepotkan. Kita buka 2 shift itu, karena dengan begitu kita bisa melayani lebih mudah dan kelengkapan barang juga semakin disukai oleh konsumen. Terima kasih ya Bapak sudah memberikan respon yang baik, dan terima kasih juga sudah menyempatkan waktu untuk diwawancarai. Itu aja wawancara dan pertanyaan saya. Oke. First you both go out your way and the vibe is feeling stronger. What's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last one. Let the light guide your way.